Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Revida Yudhistira dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan NIM 811421371. Di sini saya akan membahas tentang sengketa Laut Cina Selatan dari perspektif hukum internasional. Seperti yang telah kita ketahui, terjadi sengketa atas Laut Cina Selatan dengan beberapa negara di Asia, yaitu Cina, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Vietnam. Lalu terjadi juga perselisihan hukum dan teritorial mengenai status Kepulauan Spratly, Paracel, dan Scarborough. Pada Kepulauan Spratly, terdapat lebih dari 60 bentuk geografis dilaporkan ditempati oleh negara penuntut yang terjadi dari Taiwan, Vietnam, Filipina, Cina, dan Malaysia. Lalu Kepulauan Paracel yang diklaim oleh Cina, Vietnam, dan Taiwan. Cina mengklaim nyaris seluruh wilayah Laut Cina Selatan berdasarkan peta sepihak pada tahun 1947. Di dalam peta tersebut mencakup hampir seluruh kawasan termasuk Kepulauan Spratly di dalamnya dengan ditandai garis-garis merah atau the Nine Dash Line. Suasana juga memanas ketika Cina memposisikan persenjataan dan pangkalan militer di berbagai pulau di kawasan Laut Cina Selatan. Namun, Filipina menyatakan bahwa Kepulauan Spratly dan perairan sekitarnya itu berada dalam zona ekonomi eksklusif, berada dalam radius 200 mil sebagaimana diatur dalam The United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982. Pada 2013, Filipina telah menggugat klaim Cina ke Permanent Court of Arbitration atau PCA atau Mahkamah Arbitrase Internasional. Lalu pada 2016, Mahkamah Arbitrase memutuskan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim perairan dalam area 9 garis putus-putus tersebut. Namun, Cina tidak mengakui dan menolak keputusan Mahkamah Arbitrase tersebut. Jadi hukum laut yang disepakati pada 1982 ketika konvensi PBB, yaitu The United Nations Convention on the Law of the Sea yang berlaku pada 1994, menetapkan kerangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dengan kepentingan negara-negara pelaut. Hukum laut ini telah ditandatangani dan diratifikasi oleh hampir semua negara pantai di Laut Cina Selatan. Tapi interpretasinya masih diperdebatkan. Di samping itu semua, Laut Cina Selatan itu kaya akan sumber daya hasil laut. Perairan ini memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di Laut Cina Selatan. Nilai kekayaan alam dan potensi ekonomi ini menjadikan sengketa maritim dan teritorial di kawasan ini menjadi memburuk. Juga 30% wilayah Laut Cina Selatan dilintasi untuk transit dalam perdagangan gas alam cair global. Tak hanya itu, Australia juga memiliki kepentingan penting di Laut Cina Selatan baik secara ekonomi, kebebasan perdagangan, navigasi, dan secara geopolitik. Lalu untuk menyelesaikan konflik ini, pendekatan resolusi konflik bisa menjadi jawaban untuk menyelesaikan konflik ini. Pendekatan arbitrase serta pendekatan multilateral melalui ASEAN bisa menjadi alternatif. ASEAN dapat mengakomodasi dengan mengundang Cina melakukan diskusi negosiasi terkait status Laut Cina Selatan melalui ASEAN Regional Forum. Namun juga perbedaan kepentingan yang dimiliki masing-masing negara yang bersengketa membuat proses negosiasi ini kurang berdampak pada penyelesaian kasus sengketa Laut Cina Selatan. Pada dasarnya, proses mediasi dan negosiasi antara Cina dan negara ASEAN dalam forum ARF tidak cukup kuat untuk memberikan resolusi permasalahan yang dibutuhkan. Ditambah dengan prinsip non-intervensi yang dimiliki oleh ASEAN, juga turut memperlemah usaha penyelesaian konflik melalui jalur arbitrase. Karena itu, jika kepentingan negara-negara yang bersengketa terpenuhi, maka konflik dapat selesai sepenuhnya. Namun, hal ini hampir sangat mustahil untuk dapat diwujudkan. Sekian dari saya Raka Revida Yudhistira, terima kasih dan maaf bila ada kurang atau salah kata.